Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Pak Supriyanto, owner Kebun Anggur Impor Jakarta, Kebun Anggur Papan Atas. Nah, kali ini di YouTube Aziz Bah ya, saya akan menjelaskan tentang PSB ya. PSB itu fotosintesa bakteria atau bakteri fotosintesis. Kalau kita biasanya bilang bakteri fotosintesis. Dan apa kegunaannya? Jadi gini para pemirsa, banyak orang ya nggak suka dengan pupuk bikinan pabrik ya, pupuk kimia kalau kita sebut seperti NPK, Ponska, KNO3 putih, KNO3 merah, MKP, Gandasil D, Gandasil B dan lain sebagainya ya. Jadi biasanya ada ibu-ibu ya, kebanyakan ibu-ibu fanatik, Pak saya senangnya menggunakan pupuk POC ya, pupuk organik cair bikinan sendiri, bisa mencetak Jakaba, bisa mencetak ekoenzim. Nah diantaranya yang paling mudah diciptakan adalah PSB, bakteri fotosintesa atau fotosintesa bakteria. Nggak usah detail saya jelaskan, yang pasti saya jelaskan cara mencetaknya Pak pemirsa ya. Jadi Pak kegunaannya apa? Ini bakteri PSB ya, bisa dilihat ini warnanya merah darah. Ini udah jadi, ya ini udah sebulan 2 bulan ya. 1 gelas aqua bisa dicampur dengan 10 liter air, kita siramkan ke pohon kita. Itu menurut saya bikin subur ya. Saya tidak orang ahli pertanian. Saya itu istilahnya kalau kita minum air susu rasanya manis, rasanya sehat. Saya tidak pernah menanyakan bagaimana cara mencetak susu, bagaimana dan sebagainya. Yang saya terangkan ini bagaimana cara mencetak PSB, bakteri fotosintesa dan penggunaannya. Jadi penggunaannya setelah bakteri PSB ini jadi, 1 gelas, Pak bisa dicampur dengan 5 liter air bisa. Tapi kalau pengen aman, sebulan 2 kali dengan 1 gelas aqua dengan 10 gayung mandi atau 10 liter air. Nah hasilnya seperti ini Pak pemirsa, bisa kita lihat ya. Daunnya glowing-glowing Pak pemirsa. Ini seger-seger ya, ini seger ya kita lihat. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat ke sana itu pohonnya subur-subur ya pemirsa ya. Bibitnya bagus-bagus dengan pupuk PSB. Nah bagaimana cara mencetaknya biar kita nggak bulet? Siapkan dulu botol minerale. Nah ini botol minerale Pak pemirsa ya. Oke. Kita isi jangan penuh, karena kalau penuh dia akan meledak, Pak pemirsa ya. Tapi nggak sampai seperti bom atom atau bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima sama Nagasaki ya. Cuma baunya nggak enak nanti. Jadi sebegini air, ini kita campur 5 sendok micin, boleh 5 sendok sampai 10 sendok. Yang penting jangan 1 sendok karena terlalu miskin ya. 5 telur ya, telur apa aja boleh. Telur ayam kampung, telur ayam negeri, yang penting jangan telur buaya Pak pemirsa, karena bahaya ya, buaya itu galak ya. Jadi kita campur, kita aduk telur sama micin sama setengah gayung air ya, anggap aja pakai gayung kita aduk. Setelah kita aduk, kita masukkan ke dalam air ya. Pak air apa aja boleh-boleh ya. Yang bagus adalah air sumur atau air hujan. Kalau air PDAM karena ada kaporitnya, saya sarankan tidak. Kalau perlu kita menampung air hujan, biarkan 3 hari, habis gitu masukkan ke botol minerale ya. Terus kita kasih telur ya, 5 Pak, boleh 10 telur boleh. Tapi masalahnya kalau terlalu banyak telur, takutnya nanti bapak, kalau istri yang bikin, bapaknya ingin makan telur dadar, atau nggak ada, atau telur ceplok mata sapi, atau nggak ada, nanti bisa marah ya, cukup 5 saja. Nah setelah diaduk, dimasukkan, kita masukkan PSB yang sudah jadi ya, ini PSB yang sudah jadi kita masukkan, nggak perlu banyak-banyak Pak pemirsa, cukup kira-kira 1 gelas aqua saja ya. Tuh. Nah, bahas sini aja cukup. Kita masukkan seperti ini. Nah, selalu kita tutup ya. Kita tutup tapi ingat jangan keras, karena kalau terlalu keras nanti dia akan meledak Pak pemirsa ya. Kita longgar saja. Karena kalau nggak kita tutup nanti lalat akan masuk. Oke. Nah, seperti ini longgar. Terus dibiarkan di tempat panas Pak pemirsa ya. Artinya kena sinar matahari nggak apa-apa. Yang penting jangan ditaruh di tempat yang sejuk. Ini nggak seperti bakteri Jakaba ya. Jamur keberuntungan abadi itu harus ditaruh di tempat yang tidak terkena matahari. Ini bedanya. Kalau ini ditaruh di tempat yang panas, yang kena matahari. Nanti dia setelah 2, 3, 4 minggu, dia akan pelan-pelan menjadi merah. Kalau sudah merah darah, berarti dia sudah bisa untuk dimanfaatkan. Jadi yang namanya biang PSB itu, dia sudah jadi. Banyak juga yang mencoba, Pak kalau tanpa biang PSB jadi. Ada beberapa yang jadi, tapi sebagian besar tidak jadi ya. Artinya PSB-nya gagal. Yang bagus adalah menggunakan PSB yang sudah jadi, pemirsa. Nah, Pak bagaimana cara mencetak lagi ya? Tentunya gampang, setelah jadi, siapkan lagi botol minerale, kita cetak berikutnya ya. Jadi nggak usah banyak pertanyaan, kadang-kadang banyak, Pak
saya PSB-nya habis bagaimana ya? Jangan sampai habis pemirsa ya. Sebelum habis kita cetak lagi, kita perbanyak. Apakah hanya untuk anggur? Enggak pemirsa. Ini cocok untuk semua tanaman ya, mangga, jambu, apokat, durian dan sebagainya. Kalau kita kasih PSB gemuk. Ada yang YouTube-nya kawan sebelah, PSB itu hanya untuk tumbuhan air. Oke, semua komentar boleh, itu tergantung sudut pandang. Yang pasti kita buktikan ya. Apakah PSB ini berkhasiat atau enggak? Kalau kita mencetak terus kita pupukkan tidak bermanfaat, tidak terlihat khasiatnya, tidak menyuburkan tanaman kita, mari kita tinggalkan. Tapi kalau ternyata subur, kenapa tidak kita pakai? Nah, itu jawabannya. Dan ini sangat murah. Kalau kita beli yang kimia, mahal pemirsa ya. MKP aja sekarang 65 ribuan tuh 1 kilo. Nah, kalau ini cukup telur 5, micin 5. Kalau telur itu 5 itu kira-kira hampir setengah kilo, anggap aja 10.000 sampai 15.000, micinnya dengan yang sama, modal 30.000, tapi bisa dipakai bertahun-tahun pemirsa, karena penggunaannya cukup sebulan 1 sampai 2 kali saja. Pak, boleh nggak tiap hari? Boleh, yang penting dosisnya kecil. Jadi kalau kita untuk pohon anggur tentunya jangan menggunakan dosis yang tinggi, karena dia nggak kuat. Nah, ketika kebanyakan dosis, kalau dia kurang siraman, daun pinggirnya akan gosong ya. Tapi kalau dia kebanyakan siraman, dia akan mengkerut daunnya atau kena hama trip ya. Dia datang karena di daun banyak nitrogennya. Oke, jangan terlalu panjang lebar, nanti kalau terlalu panjang kasihan ibu-ibunya, kalau terlalu lebar kasihan bapak-bapaknya ya. Jadi cukup sekian, nanti kalau kurang jelas bisa WA di saya. Pak, saya kan itu harus pakai biang PSB, bagaimana cara mendapatkannya? Tinggal WA 087 888 700 600. Yang beli bibit gratis PSB. Artinya, Pak, saya beli bibit gratis PSB ya, biar saya ingat. Kadang-kadang orang beli bibit, setelah bibit datang, loh kok nggak ada PSB-nya? Karena dia nggak bilang, Parmesa. Saya melayani penjualan sehari bisa 50-100 orang yang beli. Tentunya saya tidak ingat kalau tidak di WA. Artinya di dalam WA-nya harus menyebutkan, Pak, saya beli bibit, minta gratis PSB. Kalau hanya minta PSB aja boleh, kalau sudah pernah beli bibit boleh, tapi kalau yang belum punya, ini 1 liternya, bukan 1 liter, 1 botol 15.000 biangnya ya, sangat murah meriah dan itu dipakai untuk bibit sepanjang Anda suka ya, jadi tidak ada expirednya. Artinya ketika kita mau habis, kita bisa cetak lagi. Satu lagi saya bilang, ini untuk menyuburkan tanah, artinya tanah itu menjadi subur kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.